Hai, Shalom. Kongsi Pacai, Happy Chinese New Year kepada semua teman-teman yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembacaan kita yang seterusnya, seperti biasa kita akan berdoa. Dan kali ini saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami meneruskan pembacaan kami menyerahkan setiap pribadi kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dari segi kesalahan, dosa yang kami lakukan, baik sadar maupun tidak. Tuhan yang melukakan hatimu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam pembacaan kami, renungan kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Itu biarlah daripada Engkau Tuhan. Engkau nyatakanlah Tuhan rahasia-rahasia kerajaan surga yang ingin Engkau nyatakan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami terus fokus supaya kami Tuhan tetap bersemangat Tuhan di dalam penelitian firman-Mu Tuhan dan pembacaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh-roh kuasa kegelapan Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan di dalam Kejadian 34, yaitu tentang Dina dan Sikem. Sikem, macam mana pronounce? Baiklah, maka Dina, anak gadis Lia yang dilahirkannya untuk Yakub, pergi mengunjungi para anak gadis di negeri itu. Ayat 2, apabila Sikem anak Hamor orang Hewi, anak raja negeri itu, terlihat Dina, dia menculik lalu memperkosa gadis itu. Tetapi dia terpaut serta jatuh cinta kepada Dina, anak Yakub itu, dan dia berusaha untuk mententeramkan hati gadis itu. Wah, udah diperkosanya baru dia sadar yang dia cinta sama dia gitu. Lalu berkatalah Sikem kepada bapaknya Hamor, ambillah anak gadis itu menjadi istriku. Ayat 5, kabar itu kemudian terdengar oleh Yakub bahwa Sikem telah menodai Dina, anaknya, tetapi pada waktu itu para anak lelaki berada bersama-sama ternakan mereka di padang. Maka Yakub berdiam diri sehingga mereka tiba. Ayat 6, kemudian Hamor ayah Sikem pergi menemui Yakub untuk berbicara dengannya. Sekembalinya para anak Yakub dari padang, mereka mendengar kabar itu, amat terluka hati dan sangat marah mereka karena Sikem berlaku amat keji terhadap warga Israel dengan meniduri anak perempuan Yakub, suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan. Ayat 8, lalu Hamor berbicara kepada Yakub dan anak-anaknya, katanya, anakku Sikem begitu asyik dan terpaut dengan anak gadismu. Kumohon semoga kamu berikan dia untuk menjadi istrinya. Ayat 9, marilah kita saling berbesan. Berikanlah gadis-gadismu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami bagimu. Tinggallah dengan kami dan negeri ini terbuka untukmu. Tinggallah, berniagalah dan menetaplah di sini. Kemudian Sikem berkata kepada ayah Dina dan kepada para saudaranya, kumohon berbaik hatilah kepadaku. Apapun yang kamu perlu daripadaku akan kuberikan. Tetapkanlah kepadaku mahar dan hadiah seberapa tinggi sekalipun, dan aku akan membayar sebanyak yang kamu sebutkan. Hanya berikanlah gadis itu kepadaku untuk menjadi istriku. Oleh sebab Sikem telah menodai Dina, adik mereka, anak-anak Yakub, menjawab Sikem dan Hamor, ayahnya, dengan penuh tipu daya. Kata mereka kepada kedua-dua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian karena menyerahkan adik kami kepada lelaki yang tidak bersunat. Itu suatu keaiban buat kami.
Hanya dengan syarat ini kami akan menyetujui permintaanmu jika kamu menjadi sama seperti kami, yaitu setiap lelaki antara kamu harus disunatkan. Setelah itu barulah kami akan memberikan gadis kami kepadamu, atau sebaliknya akan kami ambil para gadismu untuk kami, dan seterusnya kami tinggal antara kamu sehingga menjadi satu bangsa. Ayat 17, tetapi jika kamu tidak mengindahkan syarat kami untuk disunatkan, maka kami akan membawa pergi adik kami dan pergi dari sini. Permintaan mereka itu diterima dengan sukacita oleh Hamor dan Sikem, anak Hamor. Tanpa menunda-nunda lagi, pemuda itu segera memenuhi syarat yang diminta karena dia teramat suka kepada Dina, anak Yakub. Apatah lagi dia warga yang paling dihormati antara seluruh kaum keluarganya. Wah, dia gak peduli lagi guys. Terus ingin dipotongnya terus ya. Canda. Ayat 20, maka pergilah Hamor dan Sikem anaknya ke pintu gerbang kota. Mereka lalu berbicara dengan para warga kota itu, kata mereka, orang ini menunjukkan sikap bersahabat kepada kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan berniaga di sini. Karena lihatlah, negeri ini masih cukup luas untuk mereka. Dengan demikian, kita dapat memperistri anak gadis mereka, dan kita juga dapat membenarkan mereka memperistrikan anak gadis kita. Namun begitu, hanya dengan syarat ini mereka setuju untuk tinggal bersama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu jika semua lelaki antara kita disunatkan sebagaimana mereka disunatkan. Ayat 23, bukankah kelak segala ternakan mereka, harta milik mereka, segala hewan mereka akan menjadi milik kita? Kita cuma perlu menyetujui syarat mereka sehingga mereka mau tinggal bersama-sama kita. Kesemua lelaki yang datang berkumpul di pintu gerbang itu menyetujui permohonan Hamor dan Sikem anaknya. Maka disunatkanlah semua lelaki, yaitu semua orang yang hadir di pintu gerbang kota itu. Seterusnya ayat 25, pada hari ketiga ketika warga lelaki mereka masih kesakitan, dua orang anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, para abang kepada Dina, mengambil pedang masing-masing lalu memasuki kota itu dengan tenang lalu membunuh semua lelaki di situ. Mereka turut membunuh Hamor dan Sikem dengan mata pedang. Mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Anak-anak Yakub merampas harta benda warga yang terbunuh lalu menjarah kota itu. Karena adik mereka telah dinodai. Mereka mengambil kawanan ternakan serta keledai mereka dan apa-apa saja yang ada di kota itu, juga apa-apa yang ada di padang. Mereka pun menjarah seluruh kekayaan penduduk, menawan semua perempuan serta kanak-kanak kecil dan merampas segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Berkatalah Yakub kepada Simeon dan Lewi, kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan namaku dalam kalangan penduduk negeri ini, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Jumlah kita hanya sedikit. Jika mereka berkumpul melawan kita dan menyerang kita, maka musnahlah aku berserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, patutkah adik kami diperlakukan seperti perempuan sundal? Wah guys, mereka sangat menjaga adik mereka guys. Abang yang sangat tegas, garang. Ya. Tapi aku nggak ada abang. Bagaimana ya rasanya kalau ada abang? 5. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Di sana bangunkanlah sebuah mezbah untuk Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika kamu melarikan diri daripada Esau abangmu. Lalu Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang menyertainya, buanglah ke semua tuhan berhala bangsa asing yang ada dalam simpananmu, sucikanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap-siap pergi ke Betel. Di sana aku akan mendirikan sebuah mezbah untuk Allah yang mempedulikan aku ketika aku dalam kesusahan dan yang menyertai aku di jalan yang kutempuhi.
Ayat 4, maka mereka memberi Yakub ke semua tuhan berhala bangsa asing yang dimiliki mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Dan Yakub menanam kesemuanya di bawah pokok oak yang tegak berdekatan dengan Sikem. Kemudian mereka pun berangkat. Allah menyebabkan rasa takut melanda kota-kota yang ada di sekeliling mereka dan tiada yang memburu para anak Yakub itu. Maka Yakub bersama-sama ke semua anggota rombongannya itu tiba di Luz, yaitu Betel di tanah Kanaan. Dia pun mendirikan sebuah mezbah di situ lalu menamakan tempat itu El Betel. Dia pun mendirikan sebuah mezbah di situ lalu menamakan tempat itu El Betel. Karena di sana Allah menunjukkan diri kepadanya ketika dia melarikan diri daripada abangnya. Pada waktu itu, Deborah, pengasuh Ribka, meninggal lalu dikuburkan di hilir Betel di bawah sebuah pokok oak. Maka pokok itu dinamai pokok oak tangisan. Ayat 9, Yakub kembali dari Padan Aram. Allah menampakkan diri lagi kepadanya dan memberkatinya. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, tetapi kamu tidak akan lagi disebut Yakub. Namamu akan menjadi Israel. Maka Allah menamainya Israel. Ayat 11, firman Allah kepadanya pula, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah ramailah. Sebuah bangsa, bahkan sekumpulan bangsa akan berasal daripadamu dan daripada keturunanmu akan muncul raja-raja. Negeri ini yang kukurniakan kepada Abraham dan Ishak akan kukurniakan kepadamu. Aku pun akan mengurniakan negeri ini kepada keturunanmu. Kelak, setelah itu Allah meninggalkan Yakub di tempat dia berfirman kepadanya. Ayat 14, lalu tepat di tempat Allah berfirman kepadanya itu, Yakub mendirikan sebuah tugu batu, dicurahkannya persembahan minuman di atasnya, lalu dituangkannya minyak ke atasnya. Yakub menamai tempat itu Betel, tempat Allah telah berfirman kepadanya. Kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Lalu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, tiba waktunya bagi Rahel untuk bersalin. Dan dia merasa amat susah bersalin. Ayat 17, ketika dia mengalami kesukarannya sangat teruk, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, karena kali ini pun kamu akan mendapat seorang anak lelaki. Ketika dia hampir-hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, dinamainya anak itu Ben-Oni. Tetapi ayah bayi itu menamainya Benjamin. Maka Rahel meninggal dan dimakamkan di sisi jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Di atas makamnya, Yakub mendirikan sebuah nisan, dan nisan makam Rahel itu masih ada sampai hari ini. Kemudian Israel berangkat lagi, didirikannya kemahnya di seberang Migdal Edar. Ketika Israel tinggal di negeri itu, Ruben meniduri Bilha, gundik ayahnya, dan hal itu terdengar oleh Israel. Para anak lelaki Yakub semuanya berjumlah 12 orang. Anak daripada Lia ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak daripada Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Ayat 25, anak daripada Bilha, hamba Rahel ialah Dan, serta Naftali, manakala anak-anak dari Zilpa, hamba Lia ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Ayat 27, akhirnya sampailah Yakub di tempat Ishak ayahnya, yaitu di Mamre dekat Kiryat Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai pendatang. Ishak mencapai usia 180 tahun. Setelah itu Ishak yang sudah tua dan lanjut umurnya menghembuskan nafasnya yang terakhir lalu meninggal dan dikumpulkan bersama-sama para leluhurnya, lalu anak-anaknya Esau dan Yakub memakamkannya. Keturunan Esau, Kejadian 36. Inilah keturunan Esau,
yang juga dikenali sebagai Edom. Siapa Esau ini tadi? Ini abang Yakub, kembarannya ya. Esau memperistrikan kaum perempuan Kanaan, yaitu Adah, anak Elon, orang Het, Oholibama, anak Ana, anak Zibion, orang Hewi, dan juga Basmat, anak Ismail, adik Nebayot untuk Esau. Adah melahirkan Elifas, Basmat melahirkan Rehuel, manakala Oholibama melahirkan Yeus, Yalem, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang dilahirkannya untuknya di tanah Kanaan. Esau membawa para istrinya, para anaknya, baik lelaki maupun perempuan, semua orang yang ada di rumahnya, ternakannya, segala hewannya, dan segala harta benda yang diperolehnya di tanah Kanaan, pergi ke sebuah negeri jauh daripada Yakub adiknya. Memang harta benda kedua-dua saudara itu terlalu banyak sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal bersama-sama. Selain itu, negeri tempat mereka tinggal sebagai pendatang itu pun tidak dapat menampung mereka karena ternakan mereka terlalu banyak sekali. Guys, mereka sangat-sangat kaya. Maka tinggallah Esau itu Edom di pergunungan Ser. Inilah urutan salasila Esau, leluhur orang Edom di pergunungan Ser. Nama para anak Esau ialah Elifas daripada istrinya Adah dan Rehuel daripada istrinya Basmat. Para anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna gundik Elifas, anak Esau melahirkan Amalek untuk Elifas. Itulah keturunan Adah, istri Esau. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Ayat 14. Oholibama, anak Ana, anak Zibion, istri Esau melahirkan anak yaitu Yeus, Yalem, Yaelam, dan Korah untuk Esau. Inilah para ketua kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, menjadi ketua kaum Teman, ya, ketua kaum Omar, ketua kaum Zefo, ketua kaum Kenas, ketua kaum Korah, ketua kaum Getam, dan ketua kaum Amalek. Itulah ketua kaum Elifas di tanah Edom, dan itulah keturunan Adah. Keturunan Rehuel anak Esau menjadi ketua kaum Nahat, ketua kaum Zerah, ketua kaum Yishama, dan ketua kaum Miza. Itulah ketua kaum Rehuel di tanah Edom, dan itulah keturunan Basmat, istri Esau. Ayat 18, keturunan Oholibama, istri Esau menjadi ketua kaum Yeus, ketua kaum Yalem, dan ketua kaum Korah. Itulah para ketua keturunan kaum Oholibama, anak Ana, istri Esau itu. Demikianlah daftar keturunan Bani Esau itu Edom, dan itulah para ketua kaum mereka. Ini ialah anak-anak Ser, orang Hori, penduduk negeri itu Lotan, Shobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Itulah keturunan Ser yang menjadi ketua kaum orang Hori di tanah Edom. And anak Lotan, ayat 22, anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan Timna ialah saudara perempuan Lotan. Anak Shobal ialah Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Anak Zibion ialah Aya dan Ana. Wow. Dan Ana inilah yang menemukan mata air panas di gurun sewaktu dia mengembala keldai Zibion ayahnya. Ana mempunyai seorang anak lelaki yaitu Dishon, dan seorang anak perempuan itu Oholibama. Anak Dishon ialah Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Akan. Anak Dishan ialah Us dan Aran. Inilah ketua kaum orang Hori, itu ketua kaum Lotan, ketua kaum Shobal, ketua kaum Zibion, ketua kaum Ana, ketua kaum Dishon, ketua kaum Ezer, ketua kaum Dishan. Itulah keturunan ketua kaum orang Hori menurut kaum mereka di tanah Ser. Ayat 31, inilah barisan raja yang bertahta di tanah Edom sebelum ada seorang raja yang bertahta di atas orang Israel. Bela, anak Bior bertahta di Edom, nama kotanya ialah Dinhaba. Setelah Bela mati, Yokab anak Zerah dari Bozra menaiki tahta yang menggantikannya
Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang teman menaiki tahta menggantikannya. Mereka lebih mengasihi setelah Husyam mati, Hadad anak Bedad yang mengalahkan orang Midian di daerah Moab menaiki tahta menggantikannya. Nama kotanya ialah Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menaiki tahta menggantikannya. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang terletak di tepi sungai menaiki tahta menggantikannya. Setelah Saul mati, Baal Hanan anak Akbor menaiki tahta menggantikannya. Setelah Baal Hanan anak Akbor mati, Hadar menaiki tahta menggantikannya. Nama kotanya ialah Pahu. Istrinya bernama Mehetabel, anak Matred, anak Mezahab. Inilah nama pemimpin keturunan Esau menurut kaum dan tempat tinggal mereka dengan nama masing-masing. Ketua kaum Timna, ketua kaum Alwa, ketua kaum Yetet, ketua kaum Oholibama, ketua kaum Ela, ketua kaum Pinon, ketua kaum Kenas, ketua kaum Teman, ketua kaum Mibzar, ketua kaum Makbel, dan ketua kaum Iram. Itulah para ketua kaum Edom menurut tempat tinggal mereka di tanah milik mereka. Itulah Esau bapa leluhur orang Edom. Baiklah guys, pembacaan kita sampai di sini saja. Untuk next pembacaan kita akan masuk di dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Wah, aku nggak sabar masuk bagian itu. Jika kalian sudah membacanya sebelum ini, kalian tahu ceritanya. Dan sampai sekarang sih, setiap kali aku membaca bagian itu, aku masih tersentuh. Baiklah, selamat Tahun Baru Cina kepada semua teman-teman saya. Dan ini angpau yang aku jumpa, nggak ada isinya guys. Dan kalau kalian ingin mengisinya, boleh hubungi saya. Bercanda aja. Oke, bye. Aku sangat suka sih make up aku hari ini. Ini tema Chinese New Year. Aku nggak kemana-mana, di sini aja baca Alkitab. Cuma cantik-cantik dikit aja.